Nah, ini adalah hal yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, yang akan kita bahas itu tentunya berkaitan dengan ekstraksi dong ya, dimulai dari definisi, kemudian hal-hal krusial berkaitan dengan proses ekstraksi, seperti pemilihan metode ekstraksinya. Nah, kemudian juga di metode ekstraksinya ini masih akan dibahas lebih lanjut untuk tiap cara metode ekstraksi, baik ekstraksi yang cara dingin maupun ekstraksi yang cara panas. Nah, contoh dari metode di tiap cara ekstraksinya beserta prinsip dan prosedurnya yang nanti juga akan dilengkapi dengan kelebihan serta kekurangannya di masing-masing metode. Nah, jadi udah penasaran kan apa yang akan kita bahas di ekstraksi kali ini? Yuk kita bahas satu persatu. Kita masuk ke materi atau subbab yang pertama, yaitu berkaitan dengan definisi dari ekstraksi. Nah, apa sih sebenarnya ekstraksi itu? Jadi ekstraksi itu adalah proses pengolahan bahan alam yang diekstraksi atau di penyarian untuk penarikan kandungan kimia yang akan dilarutkan. Jadi proses ekstraksi ini berkaitan dengan proses dari bahan alamnya untuk mencapai atau mendapatkan kandungan kimia, di mana kandungan kimianya ini nanti akan larut dalam beberapa pelarutnya. Nah, yang kedua, ini kita akan bahas adalah membahas terkait macam dari metode ekstraksi. Nah, secara garis besar, terdapat dua macam metode ekstraksi, yaitu metode ekstraksi cara dingin dan cara panas. Ekstraksi cara dingin yaitu ekstraksi yang terjadi pada suhu ruang atau normal tanpa adanya pemanasan, ya, seperti metode ekstraksi maserasi dan perkolasi yang digunakan untuk menarik senyawa bersifat termolabil, ya, atau tidak tahan pemanasan. Oke. Sedangkan ekstraksi cara panas ini bertolak belakang dengan ekstraksi cara dingin, ya, karena menggunakan pemanasan atau kenaikan suhu untuk mempermudah dalam menarik kandungan kimia yang dikehendaki tentunya bagi senyawa yang bersifat termostabil, ya, atau bisa dibilang dia stabil terhadap pemanasan. Nah, contoh metode ekstraksi cara panas ini seperti digesti, reflux atau sofletasi, bisa juga infusa, dekokta, dan destilasi. Nah, jadi udah kebayang ya, ini masing-masing metode di atas. Tapi kalau misalkan masih bingung setelah ini kita akan bedah satu persatu untuk pemahaman teman-teman biar tambah mantap lagi. Nah, kita masuk ke metode ekstraksi cara dingin yang pertama, yaitu maserasi. Sesuai dengan namanya, maserasi berasal dari kata macere, ya, yang artinya adalah merendam. Oke, jadi saya lagi merendam di air bak gitu. Jadi macere di bak juga gitu ya. Nah, hal ini sesuai dengan proses ekstraksi yang dilakukan dengan perendaman satu bagian bahan, baik itu simplisia segar, kering atau serbuk dengan 10 bagian pelarut yang sesuai, ya, dapat berupa air atau pelarut organik. Oke. Nah, bahan ini kemudian direndam pada pelarutnya kurang lebih selama 6 jam sambil sesekali diaduk lalu didiamkan selama 24 jam. Kemudian filtrat yang didapat itu dipisahkan dan dilakukan remaserasi atau penambahan pelarut sejumlah sama pada residu yang dapat dilakukan 2 sampai 3 kali. Nah, kemudian semua filtrat yang didapatkan baik dari penyarian 1 atau yang 2, yang 3, dan hasil remaserasi lainnya itu nanti dikumpulkan. Nah, kemudian metode ekstraksi ini, ya, yang tentunya maserasi ini pada prinsipnya akan terhenti bila keseimbangan konsentrasi pelarut dengan bahan alam itu terjadi kejenuhan. Ya, metode maserasi ini punya beberapa kelebihan karena pengerjaan dan peralatan yang mudah dan sederhana, bahkan cukup menggunakan botol atau wadah yang tidak bocor aja, ya, tapi tetap dapat menampung pelarut serta bahan seperti contohnya pada gambar ya di samping nih ya. Nah, akan tetapi selain kelebihan, tentunya juga maserasi memiliki beberapa kekurangan karena waktu yang diperlukan pada metode maserasi ini cukup lama. Ya, tadi bisa dilihat kan harus 24 jam, jadi bisa dilakukan kurang lebih 3 hari gitu. Nah, gimana nih? Udah sedikit paham ya mengenai metode maserasi ini? Kalau sudah, bisa kita lanjut ya ke metode selanjutnya. Oke, next. Nah, metode selanjutnya yaitu adalah perkolasi. Nah, perkolasi ini masih termasuk ekstraksi cara dingin, ya, di
di mana ekstraksi perkolasi ini dilakukan dengan merendam bahan dengan pelarut di dalam perkolator, ya, lalu ditutup dan dibiarkan 24 jam, kemudian dibuka keran perkolator. Nah, biarkan cairan itu lalu menetes dengan kecepatan kurang lebih 1 ml per menit. Di samping itu juga harus ditambahkan berulang pelarut hingga bahan selalu terendam, dan penetesan dihentikan saat jumlah pelarut 10 kali jumlah bahan baku. Ya. Nah, lalu peras massa bahan, campurkan cairan perasan ke dalam perkolat atau filtrat hasil penetesan, lalu dibiarkan 2 hari di tempat sejuk yang terlindung dari cahaya, dan kemudian disaring. Gitu. Pada prinsipnya, ya, perkolasi ini menggunakan ekstraksi dengan pengaliran pelarut baru. Untuk lebih jelasnya, gambaran prosedur seperti terlihat pada gambar. Oke. Nah, perlu diingat juga nih, untuk bahan yang biasa digunakan pada perkolasi ini adalah spring simplicia, terutama bahan keras seperti kulit batang, kulit buah, kulit biji, kulit kayu, atau bahkan kulit akar. Ya. Dan pelarut yang digunakan biasanya berupa etanol atau campuran etanol dengan air. Nah, sama halnya dengan metode maserasi, ya, metode perkolasi ini juga memiliki kelebihan, yaitu filtrat yang didapatkan akan lebih jernih karena ada tahapan penyaringan perkolat. Lalu kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama dan jumlah pelarutnya yang lebih banyak. Gitu. Nah, sudah jelas tentang perkolasi, kita lanjut ke metode ekstraksi berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas ekstraksi cara panas, ya guys. Oke. Buat yang pertama yaitu adalah metode digesti. Nah, ekstraksi ini dilakukan pada bahan berupa simplicia segar atau yang kering atau serbuk dengan kandungan yang termostabil, ya, atau yang tahan panas. Dengan pelarutnya ini bisa berupa air atau pelarut organik. Nah, prosedurnya ini dilakukan perendaman 1 bagian bahan dengan 10 bagian pelarut, jadi 1:10, ya. Lalu dimasukkan ke dalam digestor yang akan bergerak atau melakukan pergerakan kinetik pada suhu 40-50 derajat Celcius. Gambarnya bisa teman-teman lihat pada gambar di samping, ya. Nah, karena pada prinsipnya maka digesti ini yaitu sebenarnya adalah maserasi yang ada gerakannya, jadi maserasi kinetik, ya, dengan tambahan suhu 40-50 derajat Celcius. Nah, digesti ini memiliki kelebihan, ya, karena penyaringannya lebih sempurna dengan terdapat pemanasan dan kinetik atau gerakan, gitu ya, sehingga meningkatkan pelarutannya. Nah, namun metode ini memiliki kekurangan karena tidak dapat digunakan pada bahan yang termolabil dengan pelarutan yang rendah. Nah, kita lanjut ke pemanasan ekstraksi panas yang kedua. Ekstraksi cara panas yang berikutnya itu adalah reflux. Nah, ini digunakan untuk ekstraksi bahan berupa simplicia dengan tekstur yang keras, seperti akar, batang, buah, dan biji, dengan kandungan senyawa yang tentunya termostabil. Nah, pelarut yang digunakan itu berupa pelarut organik, dan prosedur kerjanya yaitu ekstraksi dengan pelarut pada suhu titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendinginan balik atau kondensor. Nah, umumnya dilakukan pengulangan proses residu pertama hingga 3-5 kali sirkulasi. Nah, tentunya gambaran proses ekstraksi ini dapat teman-teman lihat pada gambar. Nah, pada prinsipnya dari ekstrak ini, ya, ekstraksi akan secara sempurna dan secara kontinu pada titik didih pelarut, di mana bahan dan pelarut akan tercampur pada labu alas bulat dengan kelebihan yaitu akan mendapatkan kandungan kimia yang maksimal. Namun kekurangannya membutuhkan proses yang cukup lama dan menggunakan alat yang modern yang dilengkapi dengan pendingin balik atau kondensor. Ya. Ekstraksi cara panas yang selanjutnya itu adalah soklet. Ya, soklet yang digunakan untuk ekstraksi bahan berupa simplicia dengan kandungan senyawa yang termostabil tentunya, ya, dengan pelarut yang digunakan berupa pelarut organik yang volatil atau mudah menguap. Nah, prosedur kerja ekstraksi ini yaitu ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru dengan alat khusus berupa alat soklet, sehingga terjadi ekstraksi yang berkesinambungan dengan jumlah pelarut konstan dengan adanya pendingin balik sehingga dapat terjadi 3-6 kali sirkulasi sampai tetesannya jernih. Nah, yang mana dalam hal ini ekstraksi dianggap sempurna, ya.
dengan proses tersebut terjadi pada alat seperti pada gambar. Oke. Nah, apakah teman-teman sudah dapat membedakan nih kira-kira antara ekstraksi soklet dengan ekstraksi reflux? Ya, sebenarnya ekstraksi soklet dan reflux itu hampir dibilang mirip ya. Bedanya jika soklet maka ada antara bahan dan pelarut yang tidak diletakkan dalam alus bulat gitu ya menjadi satu, melainkan hanya hasilnya saja yang ditampung di abu alas bulat. Sedangkan sisa pelarutnya nanti diuapkan ya. Jadi bedanya di situ dengan reflux. Nah, sehingga pada prinsip ekstraksinya yaitu ekstraksi sempurna secara kontinu dengan pelarut yang baru. Dengan kelebihannya itu kelebihannya ya. Namun kekurangannya adalah kurang lebih sama dengan metode reflux ya. Nah, metode ekstraksi panas selanjutnya ini adalah infusa ya. Infusa ini merupakan ekstraksi spesifik dengan bahan simplisia lunak ya, dengan kandungan yang tentunya harus termostabil dengan pelarutnya adalah air ya. Prosedurnya yaitu bejana infusa berisi bahan dan air yang tercelup dalam pengenangas air suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit ya, sambil sesekali diaduk. Nah, proses ini dilakukan dalam panci infusa seperti terdapat pada gambar. Lalu hasil infusa disaring saat panas dengan kain flanel dan dapat ditambahkan air panas secukupnya melalui residu agar didapatkan volume infus yang dikehendaki. Nah, prinsip dari ekstraksi infusa ini yaitu ekstraksi dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Dengan kelebihan karena cepat dan sederhana, namun kekurangannya itu ketahanannya singkat karena pelarutnya hanya air gitu ya. Meningkatkan resiko tumbuhnya mikroorganisme juga bisa menjadi salah satu perihal yang harus dipertimbangkan, sehingga umumnya dibuat bila akan segera digunakan. Gitu. Jadi dibuatnya secara mendadak gitu ya, seperti tahu bulat. Nah, yang selanjutnya ini adalah dekokta. Ya, dekokta ini adalah ekstraksi spesifik dengan bahan simplisia yang lebih keras dengan kandungan termostabil dan pelarutnya juga air ya. Prosesnya tidak jauh berbeda dengan infusa, bahkan alat atau panci yang digunakan juga sama sebenarnya ya. Nah, prosesnya yaitu bejana dekokta yang berisi bahan dan air tercelup dalam penangas air 90 derajat selama 30 menit sambil sesekali diaduk. Nah, proses ini dilakukan dalam panci dekok seperti terdapat pada gambar. Lalu hasil dekok disaring dan dikumpulkan. Nah, prinsipnya dari ekstraksi dekokta ini yaitu ekstraksi dengan air di suhu 90 derajat selama 30 menit. Ya, kelebihannya adalah akan mendapatkan kandungan senyawa yang lebih banyak. Prosesnya juga sederhana, namun kekurangannya itu adalah waktu yang dibutuhkan juga lebih lama dibandingkan dengan infusa. Selain itu, karena penggunaannya dengan pelarut air tentunya akan terjadi resiko tumbuhnya mikroorganisme juga. Nah, yang terakhir ini adalah ekstraksi cara panas destilasi. Nah, tentunya nggak asing ya kalau teman-teman sudah pernah mendengar kata destilasi ini. Ya, betul banget. Jadi ekstraksi yang namanya destilasi ini dia spesifik untuk bahan yang segar atau simplisia yang mengandung senyawa yang mudah menguap atau volatil seperti minyak atsiri dengan pelarutnya adalah air. Nah, prosesnya ini bahan akan tercelup dalam pelarut air yang dimasukkan dalam labu lalu dipanaskan pada titik didih air hingga air dan minyak sama-sama menguap. Namun keduanya terkondensasi dengan adanya pendinginan balik ya atau kondensor dengan fase uap air secara kontinu akan kembali menjadi tetesan air ke labu alas bulat. Sedangkan minyaknya nanti akan terpisah ke dalam labu destilat. Nah, gambarnya bisa teman-teman lihat seperti pada gambar ya. Nah, prinsipnya ini adalah adanya perbedaan titik didih pada tekanan udara yang normal, di mana keduanya ini akan menguap dan terkondensasi lalu terpisahkan. Tentunya ekstraksi ini memiliki kelebihan karena mampu mengisolasi minyak atsiri secara sederhana. Namun, proses destilasi ini juga memiliki kekurangan, yaitu karena hanya terbatas untuk ekstraksi senyawa yang mudah menguap saja. Serta lamanya waktu juga ini menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan. Ya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham ya dengan beberapa metode dari ekstraksi? Ada ekstraksi cara panas dan ada ekstraksi cara dingin. Oke. Nah, berikut ini adalah referensi